Kita akan mulai acara bincang-bincang santai sebenarnya, tetapi ada isinya berupa muatan inovasi yang kami akan berikan kesempatan pertama kepada beliau Profesor Sofyan Barika. Beliau adalah profesor dan dosen senior dan peneliti yang sangat produktif ya dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM yang disingkat sekarang FKKMK. Beliau adalah peneliti yang tidak asing lagi di kalangan peneliti medik ya, di tingkat UGM maupun di tingkat nasional dengan produk inovasinya berupa antigen rapid test yang disebut dengan RIGHA. Bagaimana dan seperti apa inovasi tersebut? Mari kita simak paparan dari beliau, Prof. Rika. Monggo, Prof. Rika, kami persilahkan waktu dan tempat, dan juga silakan Mas Operator membantu share screen untuk Prof. Rika. Monggo, Prof. Terima kasih, Pak Pongpiang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Menko Perekonomian, Profesor Erlangga Hartarto, Bapak Rektor, Profesor Panut, Ketua Kagama, Pak Ganjar, dan semua teman-teman agama yang saya cintai. Mohon slide pertama bisa ditayangkan. Ya. Jadi tentu pada saat di bulan Desember, kemudian Januari, awal pandemi, kita semua tentu berpikir apa yang bisa kita perbuat, apa yang bisa kita kontribusikan untuk mengatasi COVID-19. Kami bersama tim, slide berikutnya, TFRIC Task Force, slide, Task Force Research Inovasi COVID-19 memanggil. Di situ di berbagai akademisi dari berbagai institusi di Indonesia, kemudian dari berbagai kementerian, dari rumah sakit, juga dari industri, bersama-sama berdiskusi melalui WA Group. Kemudian setiap grup itu akhirnya mengelompok menjadi grup-grup yang sesuai dengan interestnya masing-masing. Lalu apa yang kami pikirkan adalah pada awal pandemi yang sangat diperlukan adalah diagnostik. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Ya. Jadi ini adalah area, kembali ke slide sebelumnya. Ya. Jadi ini adalah diagnostik. Diagnostik merupakan sesuatu yang harus segera kita miliki. Kita belum mempunyai alat diagnostik untuk COVID-19. Jadi inilah kemudian kami bersepakat untuk mengembangkan. Kita memerlukan waktu, momentum waktu itu sangat penting. Slide berikutnya. Pada saat itu telah masuk berbagai alat komersial dari luar negeri yang harganya sangat bervariasi. Dari 200.000 sampai 450.000 atau lebih. Sehingga kemudian kita memilih dari ketiga macam alat diagnostik, kita mendiskusikan apa yang paling visible yang bisa kita lakukan. Sehingga kita memilih rapid diagnostic test antibody. Karena rapid diagnostic test antibody ini merupakan respons atau alat diagnostik yang paling cepat bisa kita peroleh dengan waktu kita diberi batas. Oleh TFRIC 19 kita diberi waktu timeline-nya 2 bulan. Harus menjadi suatu prototype. Jadi ini merupakan suatu challenge yang luar biasa. Sehingga kita berpikir apa yang akan kita lakukan. Kalau kita akan mengembangkan PCR, ini grup dari Bio Farma dan grup dari Jakarta sudah mengambil untuk PCR. Jadi kita memilih, kita memilih antigen atau antibodi. Kalau antigen berarti kita harus kultur virus. Kalau kultur virus, fasilitasnya adalah syaratnya sesuai dengan WHO mensyaratkan kita harus menggunakan laboratorium BSL type 3. UGM pada saat itu belum memiliki. Kita memiliki BSL type 2 yang bisa digunakan untuk qRT-PCR. Kemudian dari prior experience dan knowledge yang kita miliki, kita sudah berpengalaman di dalam pengembangan rapid diagnostic antibody, maka itulah yang kami pilih. Itu yang kami
kemudian kembangkan. Slide berikutnya. Ya, slide. Mohon slide. Ya. Jadi inilah, dalam waktu di bulan April sampai dengan Mei, kita di-challenge. Pada awal, jadi awal pandemi itu respon segera kita memilih rapid diagnostic antibody, atau mungkin bisa juga kita melakukan suatu sequencing untuk genom SARS-CoV-2. Ya. Jadi ini yang waktu-waktu yang bisa kita memikirkan untuk menghasilkan suatu inovasi. Jadi pandemi COVID ini luar biasa, telah terbukti menghasilkan berbagai macam inovasi, dan itu terjadi karena adanya suatu sinergi dan kolaborasi yang tanpa batas. Slide berikutnya. Bisa slide berikutnya? Ya. Jadi seperti tadi kami sampaikan, sekarang ini orang sering bingung. Rapid test yang mana sih? Ada PCR, ada rapid test antigen, ada rapid test antibody. Itu apa sih bedanya gitu. Jadi sebetulnya kalau untuk diagnostik dari virus itu sendiri, kita bisa menggunakan PCR untuk mengetes genetik material dari virus, mengetes RNA virus, atau mengetes protein dari virus. Itu adalah rapid test antigen. Kemudian yang ketiga adalah kita bisa melakukan pengetesan dengan antibody, karena setiap orang yang terinfeksi dengan virus COVID itu akan memberikan respons berupa terjadinya antibodi spesifik terhadap virus. Jadi ini yang nomor 3, inilah yang kita ambil karena adanya fasilitas, kapasitas yang kita miliki di UGM. Dan pada saat itu pun di dunia, rapid test antigen itu belum ada. Yang ada beredar adalah rapid test antibody yang juga masuk ke Indonesia luar biasa ratusan dengan variasi harga dan juga variasi kualitas, mulai dari yang tidak sensitif, yang spesifisitas sensitivitas rendah sampai yang sangat bagus. Inilah adalah challenge untuk kita. Dan salah satu yang kita pikirkan mengapa antibody ini kita pilih adalah karena antibody ini bisa dilakukan di point of care, yaitu di puskesmas atau dimanapun itu bisa dilakukan. Sementara PCR harus digunakan di laboratorium dengan menggunakan BSL type 2 yang itu tidak dimiliki, tidak banyak yang memiliki, dan antigen itu juga harus memerlukan suatu alat untuk pengembangannya, sehingga itu yang kami pilih. Slide berikutnya. Ya, jadi ini adalah tim pengembang dari UGM, adalah kami sendiri bersama Profesor Triwibawa dari bagian mikrobiologi. Kemudian dari Erlangga itu ada Profesor Vedik dan Profesor Cita Rosita Prakuswo, spesialis kulit kelamin. Kemudian dari BPPT, karena ini adalah grant dari BPPT, di situ ada koordinator yaitu Bapak Irfan Faisal, PhD. Kemudian dari industri, kita sudah berkolaborasi sejak awal, yaitu dengan Profesor Mulyanto, beliau juga alumni UGM, menjadi ketua laboratorium hepatika, yang kemudian juga mengajak laboratorium diagnostik yang di bawahnya yaitu ProLine, Prodia Diagnostic Line. Yuk, slide berikutnya. Nah, jadi 2 bulan, apa yang bisa kita lakukan? Sehingga kita lalu membuat, karena ini merupakan sesuatu yang sudah prior experience yang sudah kita miliki. Maka kita sebelum ada kita tanda tangan kontrak penelitian, kita sudah memesan. Kita sudah memesan bahan-bahan dan kita sudah segera mempersiapkan, mendiskusikan. Dan antigen yang kita pilih adalah antigen yang paling antigenik, yang paling antigen itu yang paling kuat ya untuk bisa memacu sistem imun dari COVID-19, yaitu antigen S. Dan antigen S itu terpaksa harus kita pesan dari luar negeri karena kita tidak memiliki fasilitas untuk mengisolasi antigen S itu karena BSL-3. Tapi alhamdulillah insya Allah nanti sebentar lagi laboratorium yang baru sudah memiliki itu. Nah, kami alhamdulillah tadi Pak Erlangga juga menyatakan bahwa didukung semua proses-proses untuk mendatangkan bahan dan
pajak-pajak itu semua dibebaskan, sehingga ini menjadi suatu yang mana di dalam waktu 2 bulan kita dapat mengembangkan prototip rapid diagnostic IgM dan IgG yang itu kemudian diuji validasikan. Uji validasi kami lakukan, mengapa kami mengajak Surabaya? Karena uji validasi dilakukan di Surabaya, juga di Semarang, di Solo, dan di Yogyakarta. Sehingga kami mendapatkan nilai sensitivitas dan spesifisitas. Tentu untuk menghasilkan suatu alat itu tidak serta-merta sensitivitas dan spesifisitasnya bagus. Kami melakukan suatu continuous quality improvement bersama dengan industri. Sehingga kami terus memperbaiki IgM, IgG dari berbagai brand itu dibeli untuk memperbaiki sensitivitasnya. Kemudian dari antigen S yang satu saja kita menambah satu lagi antigen, yaitu N, nukleokapsid, untuk bisa menambah sensitivitas dan spesifitasnya. Akhirnya, slide berikutnya. Slide berikut. Ya. Ya, jadi ini adalah keunggulannya, adalah simple, mudah, tanpa alat, bisa dipakai di mana saja. Ini adalah gambaran virus. Kemudian antigen itu yang runcing-runcing itu adalah S antigen yang kita pilih untuk dipakai untuk mengembangkan antibody, rapid antibody ini. Kemudian yang kuning-kuning di luarnya itu adalah antibody yang akan kemudian diikat, akan mengikat bagian S dari virus itu sehingga virus itu dinetralisasikan. Itu adalah mekanisme kerjanya. Di murah, dapat dilakukan dimanapun dan di siapapun, dan ini dapat dipakai untuk tracing. Seperti tadi Pak Hartanto katakan, selain untuk diagnostik bahwa dia telah terinfeksi, tapi dia juga bisa dipakai untuk tracing dan bisa dipakai untuk melihat transmisi virus. Dan bila kita bisa menggunakan itu di populasi, kita bisa mendapatkan gambaran herd immunity. Dan itu bisa dipakai untuk membantu di dalam penentuan kebijakan dari decision making policy. Slide berikutnya. Jadi ini adalah gambarannya seperti ini. Dan di akhir kami selalu mengujikan kepada Litbangkes dengan catatan persyaratan Litbangkes, sensitivitas dan spesifisitasnya harus lebih dari 95%, yang itu pun tidak mudah dan kami terus berusaha ya. Jadi tapi ini sudah diizinkan untuk beredar. Slide berikutnya diedarkan. Slide berikutnya. Dan alhamdulillah pada tanggal 22 Juni produk kami merupakan termasuk produk yang pertama selesai yang diberi waktu timeline 2 bulan itu telah di-endorse oleh Presiden dan di launching dan selanjutnya kami mendapatkan nomor izin edar. Slide berikutnya. Ya, kemudian kami juga mendaftarkan untuk mendapatkan list, dimasukkan di dalam list e-katalog inovasi. Alhamdulillah. Sekarang dalam proses paten. Slide berikutnya. Ya. Kemudian sekarang kami tentu di-challenge mengenai harga. Sebetulnya harga produksi itu hanya Rp50.000. Tetapi kemudian dari industri dengan melihat kenaik turunan kesulitan mendapatkan bahan dan sebagainya, maka harus terpaksa menjual dengan harga Rp75.000. Pada saat harga itu dirilis, terjadilah kehebohan nasional. Karena tidak ada satupun rapid test yang harganya tuh kurang dari 100.000. Jadi semua ribut karena semua harganya itu di atas 100.000, 250.000. Jadi semua itu harganya menjadi waduh, terjadi sesuatu yang akhirnya semua turun harganya menjadi, dan itu ditentukan oleh pemerintah sekarang tidak boleh lebih dari Rp100.000 kalau nggak salah gitu ya. Ya, slide berikutnya. Alat ini kemudian sudah didifusikan ke Makassar, sekian ribu, ke Makassar, ke Malang, ke Banyumas, ke Yogyakarta, dan juga ke Bali. Dan kami pada saat ini menunggu
hasil dari gambaran dari apa yang dilakukan hasil difusi itu, tetapi sudah mendapatkan hasil post surveillance marketing yang semuanya menyatakan bahwa alat ini mudah digunakan, walaupun ada sedikit masukan, tetapi hampir 89% mengatakan bahwa alat ini nyaman untuk digunakan dan mudah penggunaannya. Tetapi poinnya adalah serosurvey. Indonesia belum memiliki kurva epidemiologi dan application tentang serosurvey COVID itu yang sangat penting itu juga masih sangat sedikit. Alhamdulillah, Ibu Dekan Fakultas Kedokteran, slide berikutnya. Slide berikutnya. Slide. Ibu Dekan Fakultas Kedokteran UGM bersama dengan tim dari Public Health lalu melakukan suatu action research untuk melihat preliminary serosurvey di Kabupaten Sleman, bekerja sama dengan Dinkes, dilakukan di 25 puskesmas untuk 1.300, lebih dari 1.300 tenaga kesehatan, kemudian juga masyarakat umum lebih dari 1.000 di wilayah puskesmas Melati 1 dan Melati 2. Bagi yang positif, kemudian dilakukan swab gratis untuk kemudian dilakukan follow up selanjutnya. Jadi metodenya adalah metode aktif partisipatori. Artinya semua diajak berserta di dalam pelaksanaan dari action serosurvey ini, action research ini. Dari hasil itu diperoleh bahwa ternyata dari 1.331 nakes tadi, 21,2% IgM-nya reaktif, kemudian IgG reaktif 0,15, sementara di masyarakat 5,sekian%. Itu artinya apa? Artinya tenaga kesehatan itu lalu memahami bahwa mereka itu yang reaktif tentu harus dilakukan swab gratis, kemudian dilakukan follow up, sehingga mereka semua bekerja merasa aman dan tenang. Dan masyarakat pun demikian, tidak ada rasa takut untuk dilakukan pemeriksaan rapid test. Karena pada awalnya itu rapid test itu takut, semua takut, karena takut ketahuan kalau mereka itu positif. Padahal dengan positif itu, dengan vaksinasi, program vaksinasi itu, melihat bahwa positivitas hanya 21,2%, artinya herd immunity itu belum tercapai. Apalagi IgG 0,15, masih jauh. Artinya memang betul masyarakat kita itu memerlukan vaksinasi. Ya. Slide berikutnya. Jadi ini adalah gambarannya. Yang merah adalah yang positif, daerah-daerah mana di puskesmas tersebut. Ya. Jadi ini adalah suatu yang sangat penting dan kami berharap bahwa serosurvey ini dapat dijadikan sebagai model untuk juga dilakukan di tempat-tempat yang lain. Sehingga kita bisa mendapatkan gambaran tenaga kesehatan ini merupakan ujung tombak. Sehingga kalau mereka bisa mengetahui situasi dirinya bahwa mereka itu aman di dalam melakukan pekerjaannya, tentu akan sangat membantu. Jadi ini sangat adalah satu model yang mungkin bisa dilakukan. Slide berikutnya. Ya, jadi tadi tes antibody dan serosurvey ini bisa dipakai untuk early warning system karena bisa melihat transmisi virus. Kalau transmisi virus tinggi berarti di situ daerah itu terjadi suatu transmisi yang banyak sekali. Kemudian bisa membantu untuk strategi dari public health. Dan juga bisa dipakai untuk melihat intervensi. Misalnya vaksinasi. Jadi misalnya prevaksinasi, herd immunity seperti apa, atau post vaksinasi, apakah herd immunity-nya tercapai, atau jadi ini bisa melihat gambaran dari sistem imun masyarakat di Indonesia, dan sehingga bisa harapannya bisa memberikan jawaban kondisi epidemiologi di dalam menentukan prioritas kebijakan public health dan menentukan strateginya. Slide berikutnya. Nah, kemudian kita mendengar semua sangat di TV, di koran, mutasi gen COVID mutasi. Jadi itu heboh sekali. Lalu apakah dengan mutasi gen COVID ini berbagai rapid test yang beredar itu tidak berguna? Ataukah adanya mutasi gen ini lalu vaksin yang kita lakukan, program vaksin nasional akan terganggu? Ya. Kemudian kita melakukan analisis sequence dari gen S itu. Ya.
Slide berikutnya. Prof. Triwibawa di sini yang memimpin untuk melihat dilakukan terhadap 37 isolat yang ada di Yogyakarta. Kemudian kita melakukan pemeriksaannya dengan sequencing. Slide berikutnya. Ya, jadi di sini tuh hebohnya adalah Prof. Dr. Kober itu melakukan memberikan publikasi di Jerman pada tanggal 28 Januari ditemukan adanya mutasi D614G yang mana itu ternyata memberikan dampak terhadap lebih cepatnya transmisi virus ya. Jadi ini juga kemudian kita lakukan analisis. Jadi ini adalah gambaran dari spike sebagai antigen yang kita pilih itu, kemudian posisi dari mutasi dari D614G itu di daerah sana yang ternyata bukan di daerah antigen binding reseptor. Jadi antara virus dan sel itu ada daerah yang namanya antigen binding reseptor binding domain. Ya. Ternyata bahwa mutasi itu posisinya tidak di situ. Artinya bahwa antigen rapid test yang kita kembangkan dengan menggunakan antigen S ini, kemudian juga vaksinasi program vaksinasi yang dilakukan ini artinya tidak terganggu karena posisi mutasi itu tidak di daerah ikatan antara reseptor dengan sel, tapi di luar itu. Walaupun transmisinya lebih cepat, transmisinya lebih agresif. Slide berikutnya. Slide ya. Jadi ini adalah gambarannya. Kita juga menemukan ternyata dari 37 isolat itu, kita menemukan adanya varian tersebut di Yogyakarta. D614G ditemukan juga di Yogyakarta, tapi juga dipublish di Indonesia dan juga di Sentral Java. Tapi ternyata bahwa D614G itu juga sama dengan apa yang sudah dipublish di Afrika Selatan, di New Zealand, di North America, di West America. Jadi di situ itu berarti artinya apa? Artinya bahwa ada kesamaan varian mutasi yang ada di Indonesia dengan yang ada di luar negeri. Artinya impact terhadap vaksinasi yang lain dari Pfizer atau dari Moderna itu juga tidak berdampak karena posisi dari mutasi itu bukan di daerah reseptor binding domain. Slide berikut. Ya, oke. Slide berikutnya. Kita terus. Jadi terima kasih bahwa hasil sequencing bisa digunakan rapid test ini dan program vaksinasi nasional tidak terganggu. Slide berikutnya. Nah, post pandemic harapannya adalah bagaimana? Tapi slide berikutnya sedikit informasi bahwa sebetulnya kita itu sudah di warning, di alert. Setelah mulai dari tahun 1900, 2002 ada coronavirus, 2003 ada SARS-CoV-1 H1N1 atau avian influenza. Kemudian 2009, 2014 MERS-CoV, 2015 Ebola, 2019 SARS-CoV-2. Apa artinya? Artinya adalah sebetulnya bahwa zoonosis ini sudah mengancam dunia. Zoonosis adalah penyakit yang ditularkan melalui hewan. Dan faktanya adalah bahwa 6 dari 10 penyakit menular itu ditularkan oleh hewan. 3 dari 4 new emerging dan re-emerging infeksi itu juga ditularkan oleh hewan. Dan 60% penyakit infeksi yang ada di manusia itu juga ditularkan oleh hewan. Artinya apa? Artinya bahwa sudah terjadi pergangguan ekosistem antara lingkungan manusia dan hewan. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Ya. Dan WHO mengatakan bahwa COVID-19 itu merupakan penyakit lingkungan yang disebabkan karena kerusakan lingkungan yang irreparable begitu. Dan salah satu solusinya yang diusulkan adalah kolaborasi multidisiplin
transdisiplin, interdisiplin, baik itu lokal, regional, nasional, maupun global, sehingga kita bisa memperoleh luaran kesehatan yang optimal. Jadi, ekosistem kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Dan itu sebetulnya sudah lama disampaikan oleh WHO, UNESCO, World Bank, CDC ya. Ini sudah lama dilakukan, tapi ini neglected. Sehingga tadi Pak Hartarto mengharapkan post-pandemic apa yang bisa kita lakukan untuk mencari solusi-solusi dan inovasi-inovasi, termasuk dalam hal ini adalah jangan sampai terjadi pandemi berikutnya. Slide berikutnya. Jadi kami akhiri presentasi ini karena dibatasi waktu. Jadi take home message yang kami sampaikan adalah bahwa di era pandemik ini ternyata luar biasa. Kolaborasi dan sinergi tanpa batas birokrasi itu terjadi, menghasilkan inovasi sampai hilirisasi dalam waktu singkat, tidak pernah ada yang namanya dead valley of translational research, sehingga bisalah kita sebut sebagai era kebangkitan inovasi dan teknologi Indonesia. Tetapi juga itu harus diteruskan. Lalu untuk model zero survey yang sudah dihasilkan oleh UGM melalui penelitian kami bersama dengan Prof. Ova dan tim Public Health untuk uji tenaga kesehatan, ini merupakan contoh permodelan yang sangat baik yang dapat digunakan untuk permodelan rujukan di Indonesia. Sehingga tenaga kesehatan dapat bekerja dengan tenang dan aman, dan kita bisa mendapatkan gambaran herd immunity di Indonesia. Dan di era post-pandemic, revitalisasi One Health Indonesia, multidisiplin, transdisiplin ini harus mulai kita lakukan. Kemudian juga selanjutnya kita perlu terus menjaga new normal life, gaya hidup sehat, menjaga keseimbangan ekosistem antara manusia, lingkungan, dan hewan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Prof. Tika atas paparannya yang sangat komprehensif. Tentunya mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang lengkap kepada sahabat UGM, pemirsa semuanya. Kalau kita perhatikan tadi apa yang disampaikan oleh Prof. Tika, ini lebih menekankan kepada diagnostik. Jadi diagnostik rapid test antigen untuk mengetahui apakah seseorang sudah terinfeksi virus atau tidak.